Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjut lagi cerita dari Mas Al. Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Aku langsung mengucap istighfar dalam hati. Rasanya jantung seakan mau copot. Dengkulku rasanya lemas. Wajahku berubah menjadi pucat. Rasanya ingin teriak, tapi seakan seperti mulutku susah untuk mengeluarkan kata-kata. Seumur umur, baru kali ini pertamanya aku melihat hal seperti itu. Dan itu membuatku tak berkutik sama sekali. Bersusah payah aku memalingkan wajahku kembali dan terus berusaha berjalan. Sosok nenek tua berpenampilan lesu. Ia berpakaian memakai kemben dan kain jarik. Rambutnya putih acak-acakan dan dia menyirih. Dia berjalan mengikuti langkah kami. Antara aku dan sosok nenek tua itu kira-kira hanya berjarak 5 meteran saja. Dan dari raut wajahnya, tatapan matanya seperti orang yang marah. Dia terus mengikuti langkah kami. Sontak, hal itu membuat pikiranku kacau dan mentalku hancur. Karena baru pertama kalinya aku bertemu sosok seperti ini. Ingin saja aku menyalip Amel yang berjalan tepat di depanku. Tapi rasaku nggak mungkin. Karena pasti kalau Amel melihat sosok ini, dia akan pingsan. Atau mungkin nangis ketakutan. Akhirnya mau tidak mau, kupaksakan diri untuk tetap tenang. Di sepanjang perjalanan, aku terus membaca ayat suci Al-Quran yang kuhafal. Lantunan solawat dan ayat kursi tak pernah henti kulafatkan. Sesekali aku menoleh ke arah belakang untuk memastikan sosok itu. Namun, lagi dan lagi, sosok itu masih ada di belakangku. Aura yang diberikan sosok ini sangat menyeramkan, seperti mengancam kami. Mentalku terus-terusan diuji oleh sosok ini, sampai akhirnya Fauzi menghentikan perjalanan. Kami berhenti di bawah sebuah pohon yang ukurannya lumayan besar. Dan kami beristirahat di sini. Tiba-tiba, Popon berbisik kepadaku. Kong, kamu lihat nggak? Gila kamu, Pon. Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Ucapku sambil menghela nafas. Haha, nanti kalau aku bilang sama kamu, yang ada kamu ngacir. Ucap Popon sambil tertawa. Betul-betul nggak nyaman, Pon. Lagian, nenek-nenek itu siapa sih? Kok bisa ada di belakang? Dari mana asalnya? Tanyaku. Gak tahu aku, Kong. Aku juga heran. Tiba-tiba aja ada di belakang. Balas Popon. Betul-betul tatapannya sinis. Emang kita ada salah apaan ya? Kok bisa diikuti? Ya kamu mending, Kong. Cuma diliatin. Lah aku didorong. Dia udah lama ngikutin kita setelah kita keluar dari hutan bambu itu. Awalnya aku masih gak apa-apa. Cuma diikutin gitu. Tapi setelah dia dorong aku, ya aku langsung drop dong. Makanya aku langsung ngacir ke depan. Jelas Popon. Tapi kayaknya dia udah gak ngikutin kita, Pon. Ucapku. Kayaknya sih gitu, Kong. Di tengah-tengah kami sedang berbisik-bisik, rupanya Amel sedang menguping pembicaraan kami. Lalu ia bertanya apa yang kami lihat. Namun kami menjawab bahwa kami tidak melihat apa-apa. Kami sengaja bilang gitu ke Amel karena kami berdua memang berniat untuk menyembunyikan hal ini dari Amel dan Fauzi. Sampai nanti kami turun lagi. Akhirnya
kami beristirahat di sini cukup lama karena hujan juga makin deras. Di sepanjang kita beristirahat, semuanya terlihat aman. Aura yang tadi kurasakan juga sekarang udah gak terasa lagi. Aku sedang ngobrol dengan Popon. Namun, di tengah-tengah kami sedang ngobrol, terdengar suara. Cepak, cepok, cepak, cepok. Ya, mungkin kalian tahulah suara apa itu. Aku dan Popon terdiam lalu berbisik pada Popon. Kamu denger gak? Suara apaan itu, Pon? Tanyaku. Iya denger, Kong. Apaan ya? Kami pun memandangi lokasi di sekitar kami untuk mencari tahu dari mana sumber suara itu. Kemudian, kami melihat ke arah belakang pohon yang sedang kami duduki untuk beristirahat. Ternyata, suara itu berasal dari Fauzi dan Amel yang sedang ciuman. Sontak, hal itu membuatku dan Popon panik karena situasi yang mengancam ini hanya aku dan Popon yang tahu. Ditambah kelakuan dua orang ini, mungkin kedepannya malah berabe urusannya. Wah gila tuh bocah, udah di tengah-tengah hutan gini masih aja begituan, ucap Popon. Duh gimana ini Pon, kalau ditegur nanti Amelnya malu, ucapku sedikit panik. Udah ayo kita lanjut aja perjalanannya, takutnya nanti malah terjadi apa-apa, ucap Popon. Kami pun langsung bergegas mengajak Fauzi untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Kali ini posisiku tetap di belakang dan Fauzi berada di depanku. Kami membuat kesepakatan kalau sosok itu ada di belakang kita lagi dan salah satu dari kita nggak kuat, kita bertukar posisi secara bergantian. Fauzi masih memimpin jalan lalu disusul Amel. Awalnya perjalanan masih biasa sampai akhirnya setelah kurang lebih setengah jam perjalanan, tiba-tiba Fauzi menghentikan langkah kami. Kenapa sih? Tanya Popon. Ini aku bingung. Setauku di sini nggak ada persimpangan. Paling ada pun di depan. Kira-kira 100 meter lagi belok ke kanan. Tapi ini kok ada persimpangan ya? Ucap Fauzi sambil bingung. Coba kamu ingat pelan-pelan, barangkali kamu lupa, ucapku. Aku ingat, di sini tuh nggak ada persimpangan, tegas Fauzi. Terus gimana dong? Kita belok ke kanan atau lurus aja? Tanyaku. Gak tahu deh, aku juga bingung, ucap Fauzi. Kami berdiam diri sambil kebingungan harus memilih jalur yang mana. Akhirnya setelah cukup lama kita berunding. Kita sepakat untuk mengambil jalur yang lurus untuk kita telusurin. Setelah kita telusurin, ternyata jalan itu ujungnya jurang. Akhirnya kita balik arah dan kita menyusuri jalur yang ada di sebelah kanan. Dan ternyata jalur yang ini juga sama seperti jalur yang lurus tadi, ujungnya jurang. Dan jalur yang kita lewati ini jalurnya sama persis seperti jalur yang lurus tadi. Waduh, kok kanan kiri jurang? Tanyaku. Aku juga bingung Kong, setauku persimpangan ini gak ada, ucap Fauzi. Udah, coba kita balik sekali lagi. Kita coba lagi jalur yang lurus tadi, ujar Popon. Akhirnya kami memutuskan untuk balik arah dan mencoba lagi jalur yang lurus tadi. Setelah kita jalan masuk ke jalur yang lurus itu, tiba-tiba aja yang tadinya kita lihat jurang sekarang berubah menjadi jalan setapak. Sontak, hal ini membuat kami terheran-heran. Akhirnya setelah kita menemukan jalan, kita lanjut lagi perjalanan. Tapi yang anehnya, seharusnya kita berjalan 2 jam ke depan, kita udah sampai di puncak. Tapi
kita kali ini tak kunjung sampai juga di puncak. Karena kami ngerasain hal yang janggal, akhirnya kita putuskan untuk berhenti dan beristirahat. Waktu kami sedang istirahat, aku iseng-iseng mengikatkan sebuah ranting pohon dengan rumput ilalang kering. Dengan bertujuan sebagai tanda bahwa kami telah melewati jalur ini. Kemudian, tak berapa lama kami beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. 1 jam kami sudah berjalan, tapi tak kunjung juga sampai di puncak. Namun walaupun begitu, kami tetap terus melanjutkan perjalanan kami. Sampai akhirnya, aku merasakan ada kejanggalan. Sebuah ranting pohon yang kuikatkan dengan rumput ilalang kering, tak disangka aku bertemu lagi dengan ranting pohon itu. "Stop, kita istirahat dulu," ucapku. Kami pun menghentikan perjalanan kami dan kembali beristirahat. "Pon, kamu ada yang ngerasa aneh gak?" bisikku pada Popon. "Enggak, emang kenapa?" tanya Popon. "Yakin kamu gak ada yang aneh?" tegasku kepada Popon. "Ya, emang kenapa sih? Apa yang aneh?" tanya Popon kebingungan. "Nih, kamu lihat ranting pohon ini yang sejam lalu pas istirahat ku ikatkan rumput ilalang." "Lah iya, astaga, berarti kita cuma muter di sini aja dari tadi." "Shh, jangan sampai yang lain tahu. Nanti yang ada Amel panik, makin gak karuan." "Jadi gimana dong, Kong?" "Udah, kita nggak usah lanjut. Kita cari lahan yang pas untuk buka tenda. Kita istirahat, besok kita lanjut." "Oke dah, aku setuju kalau gitu." "Kalian di sini dulu ya. Aku sama Popon mau ke situ bentar," ucapku pada Amel dan Fauzi. Aku dan Popon pun bergegas mencari lahan yang pas untuk kami mendirikan tenda. Setelah keliling tak jauh dari tempat kami istirahat, kami menemukan lahan yang pas untuk kami dirikan tenda. Akhirnya, aku dan Popon pun kembali ke tempat kami tadi beristirahat dan mengajak Fauzi dan Amel untuk mendirikan tenda di sana. "Lah, kenapa harus di situ? Kenapa nggak di puncak aja? Puncak dikit lagi loh, nanggung," ucap Fauzi. "Udah, kita di situ aja. Aku udah lapar, ngantuk juga. Ntar aja pagi kita ke puncak," ucapku. Fauzi dan Amel tak menyadari bahwa kita telah tersesat. Yang Fauzi tahu hanya sebentar lagi puncaknya sudah sampai. Tapi kenyataannya kita hanya berputar-putar di sini. Akhirnya dengan sedikit bujukan, Fauzi dan Amel pun mengikuti kemauanku dan Popon untuk mendirikan tenda di sini. Singkat cerita, akhirnya tenda pun berdiri. Kulihat jam menunjukkan pukul 00:15. Sangat di luar nalar. Yang seharusnya kami sudah sampai di puncak, tapi malahan kami berputar-putar yang kami tidak ketahui kami sedang berada di mana. Untungnya saja aku segera sadar dengan kondisi yang di luar nalar ini. Setelah mendirikan tenda, rasanya perut juga sudah terasa mulai keroncongan. Cacing-cacing perut sudah memberontak. Segera aku menyuruh Amel untuk mengolah logistik yang sudah kami siapkan sebelumnya. Amel pun mengeluarkan kompor portable mini dan beberapa bungkus mie instan. Setelah selesai memasak, Amel membuatkan kami secangkir kopi. Setelah acara santap menyantap selesai, Amel dan Fauzi terlebih dahulu masuk ke dalam tenda. Sedangkan aku dan Popon masih berada di luar menghangatkan tubuh dengan kompor portable yang masih menyala sambil menikmati kopi buatan Amel dan sebatang rokok. Kebetulan hujan juga sudah mulai berhenti. Cuaca juga mendadak menjadi cerah. Aku dan Popon ngerasa pemandangan di sekitar itu indah. Jadi kami merasa nyaman berada di luar.
Di tengah-tengah kami sedang ngobrol, tiba-tiba sosok nenek-nenek nyirih yang aku dan Popon lihat tadi, dia menampakkan dirinya lagi. Dia berdiri di salah satu pohon yang berseberangan dengan tempat kami duduk. Dan dia memandang ke arah kami. Tatapannya masih sinis seperti yang kulihat tadi. Entah apa kesalahan yang kami perbuat sehingga dia mengikuti kami. Wah, gimana ini Kong? Bakal berabe nih urusannya? Tanya Popon. Udah tenang, kita nggak salah, kita nggak ngapa-ngapain, pasti kita nggak diganggu, ucapku. Bah, permisi ya, cucumu cuma main-main di sini, jangan ganggu ya, sambungku. Aku dan Popon masih tetap santai menikmati kopi dan sebatang rokok. Tak kami hiraukan sosok nenek tua itu, yang penting kami tidak melakukan hal yang aneh-aneh di sini, pikirku. Namun tak berapa lama saat kami sedang asik berbicara, tiba-tiba nenek tua itu sudah berada 3 meter di hadapan kami. Sontak, hal itu buat kami jadi gelagapan dan kocar kacir masuk dalam tenda.